Jika Anda memutuskan untuk melihat video ini, artinya sekarang ini Anda sedang mengalaminya. Dan Anda sedikit penasaran tentang apa yang ingin kami kemukakan tentang asal mula terjadinya stres. Baiklah, kali ini akan dibuat sesingkat mungkin. Karena saya paham kalau lambung Anda tidak kuat mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak atau berat. Stres itu apa sih? Yang dimaksud stres adalah kondisi seseorang di mana ia memikirkan lebih banyak dari kemampuan akalnya untuk memikirkan sesuatu. Ibarat mesin sepeda motor yang dipaksa berputar pada RPM tertinggi dan dalam waktu yang lama. Maka tinggal menunggu waktu sampai mesin tersebut ambrol atau biasa disebut turun mesin, bahkan mungkin sampai meledak. Sama seperti mesin motor tersebut, jika manusia berada pada titik stresnya dan tidak mampu mengendalikan diri, maka ia akan ambrol juga. Yang paling ringan biasanya seorang akan kehilangan selera makan, asam lambung naik, kemudian jatuh sakit. Dalam beberapa kasus ada yang sampai kehilangan kewarasan. Bahkan ada pula yang sempat terlintas di pikirannya untuk mengakhiri hidup. Lalu sejauh apa stres yang pernah Anda alami? Contoh pertama adalah yang paling wajar dialami seseorang. Namun jika Anda pernah mengalami contoh kedua atau ketiga, maka Anda termasuk golongan orang yang bodoh atau orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Sebenarnya apa sih yang dipikirkan manusia sehingga ia stres? Apa yang membuat mesin sepeda motor selalu dijalankan pada RPM tertinggi? Saya yakin kalau apa yang dipikirkan tidak terlepas dari 3 hal yang akan kami sebutkan. Yang pertama, jodoh. Yang kedua, rezeki. Dan yang ketiga adalah kematian. Jika ada di antara kawan-kawan yang penyebab stresnya di luar dari 3 hal yang tadi disebutkan, tolong sebutkan dalam kolom komentar. Sebelumnya saya sebutkan kalau stres ini berkaitan dengan kebodohan dan juga kepercayaan manusia terhadap Tuhan. Kegagalan manusia dalam memahami rezeki adalah penyebab utama manusia stres memikirkannya. Rezeki sering diartikan sebagai uang ataupun gaji yang dimiliki seseorang. Kemudian uang tersebut dikaitkan dengan kebutuhannya untuk bertahan hidup atau kebutuhannya dalam memenuhi keinginan yang ia miliki. Namun, rezeki bukanlah itu. Yang dimaksud rezeki adalah keluhuran perangkat yang dibutuhkan manusia baik dari dalam dirinya maupun di luar dirinya untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi, uang hanya sebagian kecil alat yang dijadikan sarana oleh Tuhan untuk menjaga kehidupan seseorang. Uang hanya digunakan sebagai alat untuk membeli makanan. Manusia memerlukan seperangkat alat pencernaan untuk mengolah makanan tersebut menjadi energi sebagai bekal kehidupannya. Selain itu, manusia juga masih memerlukan oksigen dan seperangkat alat pernafasan agar ia tetap hidup. Jika manusia dituntut untuk menjabarkan rezeki dalam bentuk benda, maka sampai mati pun manusia tidak akan pernah menyelesaikan tulisannya tentang daftar benda tersebut. Karena terlalu banyak yang digerakkan Tuhan untuk menjaga ruh agar tetap menempel pada raga seorang manusia. Ini juga berkaitan dengan pandangan manusia terhadap kematian. Singkat saja, intinya begini. Jodoh, rezeki, kematian adalah 3 hal yang telah ditentukan dan dijaminkan Tuhan terhadap manusia. Kekhawatiran manusia yang berlebihan, apalagi sampai berputus asa terhadap hal yang telah dijaminkan Tuhan, hanya layak bagi orang-orang yang bodoh dan tidak memiliki keyakinan terhadap Tuhan. Jangan sampai kita sebagai hamba menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengkhawatirkan apa yang telah dijaminkan Tuhan terhadap kita. Sedangkan
kita justru lalai dalam mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab.